Perkenalkan, nama saya Cynthia Gebiola Mahani dengan NIM 231051067, mahasiswi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado. Tujuan pembuatan video saya pada saat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pembelajaran PKN di SD. Baik, pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya dapatkan dari materi pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan hukum untuk sekolah dasar. Di sini ada 5 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada konsep dasar hukum dalam PKN untuk sekolah dasar, dan yang kedua ada prinsip-prinsip dasar pendidikan hukum dalam PKN, dan yang ketiga ada metode pembelajaran hukum dalam PKN, yang keempat ada implementasi hukum di sekolah dasar, dan yang kelima ada tantangan dan solusi dalam pendidikan hukum di SD. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar hukum dalam PKN untuk sekolah dasar. Pertama, pengertian hukum. Hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam bermasyarakat atau dalam masyarakat. Jika hukum tidak dipatuhi, ada konsekuensi atau sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar. Ciri-ciri hukum yang pertama itu mengatur kehidupan dalam berbagai aspek. Yang kedua itu bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua orang. Dan yang ketiga dibuat oleh lembaga resmi seperti pemerintah dan lembaga adat. Yang keempat itu ada memiliki sanksi bagi yang melanggar aturan. Nah, tujuan dari hukum ini yang pertama itu menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, dan yang kedua memberikan keadilan kepada sesama warga negara. Yang ketiga itu melindungi hak-hak individu dan kelompok. Yang keempat itu mencegah tindakan yang merugikan orang lain. Nah, di sini termasuk ada jenis-jenis hukum yang dapat diajarkan di SD. Hukum yang dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yang dapat diajarkan kepada siswa sekolah dasar dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Yang pertama itu hukum adat, hukum yang berasal dari kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat. Yang kedua itu tidak tertulis, tetapi tetap berlaku dan dihormati oleh masyarakat. Contoh kewajiban menghormati orang tua, terus larangan merusak lingkungan adat, dan aturan dalam aturan. Dan hukum yang kedua itu hukum perundang-undangan, hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam peraturan tertulis, berlaku bagi seluruh warga negara. Contoh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan lalu lintas. Yang ketiga, hukum sekolah atau tata tertib sekolah, aturan yang berlaku di lingkungan sekolah untuk menciptakan disiplin dan kenyamanan belajar. Contoh, kewajiban menggunakan seragam, larangan membawa benda berbahaya, dan kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Dan yang keempat itu hukum lalu lintas, aturan yang mengatur ketertiban di jalan untuk keselamatan menggunakan helm saat berkendara, menyeberang di zebra cross, dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Yang kelima itu hukum lingkungan, aturan yang bertujuan untuk menjaga kebersihan kelestarian lingkungan hidup. Contoh, larangan membuang sampah sembarangan, kewajiban menanam pohon, dan aturan mengenai pengelolaan sampah. Yang keenam itu hukum hak asasi manusia atau HAM, aturan yang
Prinsip-prinsip pendidikan hukum dalam PKN meliputi yang pertama itu prinsip kepastian hukum. Nah, pendidikan hukum harus mengajarkan bahwa hukum bersifat mengikat dan berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali. Dan juga setiap individu harus memahami bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Yang kedua ada prinsip keadilan. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, atau status sosial. Dan pendidikan hukum dalam PKN harus menanamkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada prinsip kesadaran hukum. Pendidikan hukum harus menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan warga negara harus memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Yang keempat itu prinsip demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Pendidikan hukum dalam PKN harus menanamkan prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penghormatan terhadap HAM. Warga negara juga harus memahami bagaimana hukum berfungsi dalam sistem demokrasi untuk menghadapi hak-hak mereka. Yang kelima ada prinsip supremasi hukum, di mana hukum harus menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Dan juga pendidikan hukum dalam PKN itu harus mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Yang keenam itu ada prinsip partisipasi aktif warga negara, di mana warga negara harus didorong untuk berpartisipasi dalam proses hukum seperti pemilu, pengawasan kebijakan politik, dan pelaporan pelanggaran hukum. Pendidikan hukum dalam PKN menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menegakkan hukum. Dan yang ketujuh itu ada prinsip tanggung jawab sosial, di mana pendidikan hukum harus menanamkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menaati hukum dan menjaga ketertiban sosial. Dan juga kesadaran akan pentingnya etika dan moral dalam berperilaku sesuai hukum harus dikembangkan. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu metode pembelajaran hukum dalam PKN. Jadi ada metode pembelajaran yang menyenangkan. Kita harus menggunakan metode apa sih? Yang pertama itu kita harus menggunakan metode ceramah interaktif. Jadi guru menjelaskan hukum dengan bahasa yang mudah dipahami dan menjadikan contoh dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi siswa berdiskusi tentang pentingnya hukum dan dampaknya dalam kehidupan mereka. Yang ketiga kita bisa menggunakan metode simulasi dan role play, di mana siswa memainkan peran sebagai hakim, polisi, dan atau warga yang menaati hukum. Yang keempat itu permainan edukatif. Jadi seperti itu kuis hukum, permainan kartu tentang aturan, dan cerita bergambar interaktif. Dan yang kelima itu proyek mini. Jadi membuat poster tentang aturan di sekolah atau kampanye kesadaran hukum di lingkungan sekitar. Media pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu yang pertama bisa menggunakan buku cerita hukum. Jadi kita menggunakan cerita bergambar untuk menjelaskan konsep hukum dengan cara
hukum dalam kehidupan sehari-hari yang harus dipahami. Yang keempat itu aplikasi dan game edukatif. Jadi kita menggunakan teknologi untuk mengenalkan konsep hukum melalui permainan game. Evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada tes tertulis seperti contohnya seperti itu pilihan ganda dan soal cerita tentang aturan dan hukum. Yang kedua itu pengamatan perilaku seperti menilai kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah. Yang ketiga proyek kelompok. Jadi kita membuat kampanye kesadaran hukum melalui presentasi atau drama pendek. Yang keempat itu refleksi diri. Siswa menuliskan pengalaman mereka dalam menerapkan hukum di rumah di sekolah. Kita masuk pada poin yang keempat, yaitu implementasi pendidikan hukum di sekolah dasar. Yang pertama, langkah-langkah implementasi. Jadi dalam langkah-langkah implementasi itu ada integrasi dalam kurikulum. Jadi materi hukum disisipkan dalam pembelajaran PKN. Terus yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Siswa harus aktif membuat kampanye kesadaran hukum. Yang ketiga itu kolaborasi dengan pihak luar. Jadi kita mengundang polisi atau ahli hukum untuk berbicara di sekolah. Yang keempat itu penerapan di lingkungan sekolah. Membiasakan siswa menaati peraturan sekolah dengan sistem reward dan punishment. Yang kedua itu peran guru dan orang tua. Jadi kalau guru itu berperan memberikan contoh nyata dalam penerapan aturan, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan mengajak siswa untuk berdiskusi tentang hukum. Kalau dari orang tua berperan itu menanamkan disiplin di rumah, terus memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum, dan berdiskusi dengan anak tentang pentingnya hukum. Kita masuk pada poin yang kelima, yaitu tantangan dan solusi dalam pendidikan hukum di SD. Tantangan yang dihadapi itu pertama ada kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep hukum yang abstrak. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Dan yang ketiga itu kurangnya keterlibatan orang tua dalam menanamkan disiplin hukum di rumah. Solusi apa saja yang bisa diambil dari tantangan tersebut? Yang pertama itu membuat pembelajaran hukum yang lebih konkret dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu menggunakan metode-metode interaktif dan kreatif seperti permainan edukatif dan simulasi. Dan yang ketiga itu melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran dengan memberikan tugas sederhana terkait hukum dan yang dapat dilakukan di rumah. Di sini saya menarik kesimpulan dari materi tersebut bahwa pendidikan hukum dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN untuk sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum pada anak sejak dini. Hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat memiliki tujuan utama untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Nah, pendidikan hukum juga menanamkan nilai-nilai seperti ketaatan terhadap aturan, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab serta keadilan. Dampak dari pelanggaran hukum dijelaskan secara sederhana agar siswa itu memahami pentingnya